Lo kalau mau kerja di media Media. memang harus update sama apa yang terjadi di nggak cuma di Indonesia tapi like anywhere in the world. What's up? Thank you banget Mirella. Anyway, kita akan bahas sekarang tentang yang tadi kan udah dibahas ya sama Afi sebelumnya, itu tentang gimana sih sekolah dan kuliah itu di Malaysia ya, di Malaysia kan. Nah, kita akan bahas kenapa sih malah balik ke Indonesia gitu. Padahal desas-desusnya sih yang denger kan lebih banyak benefitnya lebih enak gitu di Malaysia. I don't know gitu kan. Boleh nggak diceritain kenapa lu pilih jadi di Indonesia sih untuk kerja di Indonesia padahal udah kuliah di Malaysia gitu. Yang sebelumnya gue udah bilang ya, masalah visa gue, umur gue tuh belum sampai batas dimana gue bisa dapetin visa. Oke. Dia itu 21 tahun dan waktu itu gue masih 20 tahun. Jadi kayak daripada setahun gak jelas di sana gue ilegal, ya mendingan gue balik. Apalagi bokap gue yang kerja di kedutaan, dia udah tau lah segala hal yang soal visa ini. Jadi dia kayak just go back, cari kerjaan di sana di Indonesia, dan you never know, mungkin suatu hari nanti bisa balik lagi ke Malaysia. Iya, armada kecil. Oke, jadi akhirnya yang karena masalah visa ya. Tapi so far saat mau pindah ke Indonesia emang mau apa emang karena hanya terkendala visa aja gitu? Emang nggak mau kerja di Malaysia atau gimana? Maunya di Malaysia. Maunya di Malaysia iya, justru. Maunya di Malaysia. Udah PW di sana. Oke. Akhirnya balik ke Jakarta. First jobnya apa saat itu didapetin dan dapetnya dari mana? Oke, first job gue di TV Media. TV Media. Iya. Namanya apa tuh? Namanya CNN Indonesia. CNN Indonesia. Gila. First job CNN Indonesia guys. CNN. Awal-awal juga paling apaan sih? Lampu merah ya. Kalau koran lampu merah kan. Ini CNN guys. Oke, lanjut. Iya, waktu itu gue ngelamar ada 3 kerjaan sih, termasuk CNN itu, dan semuanya TV. Oh. Kecuali satu deh. Ya, Itu di mana ngelamarnya? Job street? Enggak, gue dapet Ada teman info. dari Biasa WA group gitu-gitu. Iya, gue dapet Iya. info. Yang pertama gue ikutin tuh sebenarnya MNC. Mensi. Iya, MNC. Gue Gede datang sih. ke RCTI, gue gila sih itu. Walk-in interview. Lo siapin CV, terus lo dapet nomor. Itu mulai dari pagi, gue kelarnya baru maghrib. Oh my god, nah itu dia salah satu perjuangan nyari kerja ya. Iya. Dan itu keterima saat itu. My god. Tapi nggak apa-apa. Tapi nggak apa-apa. Iya. Terus Setelah MNC baru yang di CNN. CNN kayak gimana sih prosesnya singkatnya? Gue waktu itu ya, waktu itu masih ada kayak job offering yang gede-gedean. Jadi mereka bikin di websitenya, ntar data di sini, ntar kalau lulus proses admin akan Panggil. dipanggil. Oke. Udah dipanggil. Iya. Nunggu berapa lama? Sebulan lebih lah. Sebulan ya. Sebulanan kali ya. Lupa deh. Tapi lumayan lama sampai gue lupa. Terus sampai bukan lupa, sampai gue merasa ter-PHP kali ya. Jadi kayak ini gue udah gak akan dapet nih, udah skip lah, udah gitu kan. Iya udah. Ya, terus setelah dapat kabar itu nanti tanggal sekian ada psikotes, gue datengin. Psikotesnya kayak ya 2 jam, sejam gitu lah. Lama juga ya. Lumayan. Ada psikotes juga, terus baru Udah selesai hari pertama. Ntar kalau misalnya lulus di situ baru dipanggil buat interview sama HRD dan user. Oke. Ya itu kebetulan besokannya gue dapet. Oh langsung besok ya? Betul. Itu berarti kayak ini anak so smart. Kayak thank you, I hope so. Kayak langsung aja tahap kedua please gitu kan. Kayak anak tuh jaksel Siana yang gitu. I hope Gitu so. kan. Soalnya gue pengen nangis pas lagi psikotes. Kenapa? Ada yang matematika sama bahasa Indonesia. Kan lo harus ngerjain secepatnya. Tapi pakai bahasa Indonesia gitu. Iya, gue kayak apa sih? Gue udah bego banget matematika, terus pakai bahasa Indonesia lagi gitu loh, kayak Mati. enggak. Skip. No. Tapi lulus. Lulus, itu yang gue heran juga. Tapi kayak oke. Akhirnya gue pergilah ke interview yang hari kedua. Lama prosesnya, 6 jam kali ya. Gila gue sih. ngantri 6 jam. Pas HRD tuh kayak ada 5-7 orang di situ di interview sama HRD. Setelah itu baru dibagi 2, kayak
per user FGD, dapat gitu. 2 orang. Oke. Terus gue udah ikutin, pokoknya selesai malam deh, malam gitu. Dan gue dapet kabarnya setelah 1,5 bulan kemudian. 1 bulan. Jadi totalnya untuk CNN aja udah 2,5 bulan ya? Iya, kurang lebih. 2,5 bulan ya. Itu guys, itu perjuangan untuk nyari kerjaan tuh, bahwa 2,5 bulan tuh panjang kan. Jadi kalau misal kalian yang nggak suka sama pekerjaan, mikir-mikir juga tuh buat ngedaftar lagi kan. Oke, lanjut lagi, kan tadi udah 2,5 bulan di CNN. Untuk nungguin proses lamarannya sampai kamu akhirnya dapet kerja di CNN, dapet kerja di CNN. Nah terus gue kepo banget nih, kayak saat di MNC itu kan katanya tadi dari pagi sampai malam ya. Itu ngapain aja sih dari pagi sampai malam? Lebih ke sore sih, tapi Sore oke. Gak apa-apa, anggap aja malam ya, gak canda. Biar lebay gitu. Jadi pertama kan lo datang dengan CV, serahin, terus dapat nomor registrasi lah. Yeah. Setelah itu lo diminta nunggu ngantri di lapangan. Pokoknya di lapangan kayak gini lo ngantri sampai saatnya lo nanti ngambil. Di lapangan? Iya, Panas dong? Iya panas. Oh my god. Panas. Terus Panas. Terus gue lupa itu ngambil apa, tapi pokoknya ada orang lagi terus suruh ngambil apa, baru ngantri lagi. itu mungkin ratusan orang, 200 ada? Lebih. Oh my Hampir god. 1.000 mungkin. Hah? 1.000? Mungkin, I don't know. My god, Tapi my god. banyak Terus, lah, banyak. Terus akhirnya setelah gue nanya-nanya sekitar situ ya, kayak ini ngapain sih, nunggu apa sih, kan gue kepo ya, udah 4 jam gitu kayak ya udah. Akhirnya ada yang ngomong, iya nanti masuk ke studio, terus nanti disuruh live report. Terus gue mikir, live report apaan? Gue nggak baca berita tadi. Kalau mau kerja di media harus selalu baca berita. Tips. Lanjut. Udah nih giliran gue buat live report. Terus gue bilang, karena kendala gue terbesar gue saat itu bahasa. Jadi gue bilang, saya nggak bisa ngomong bahasa Indonesia kalau buat live report, tapi kalau misalnya bahasa Inggris saya bisa, boleh nggak? Itu padahal kelebihan ya. Kita lanjut. Akhirnya mereka bilang, ya boleh silakan. Oh ya udah, gue bikin live report itu, terus gue lolos, gue tinggal interview user. Oh, udah sampai tahap itu ya? Iya. Gue udah interview user sama 1 orang lagi, nggak pernah ada kabar. MNC nyesel kan sekarang. Udah jadi bos. Oke guys, itu tadi ternyata emang harus baca media terus ya tipsnya. Kayak live gitu ya, misalnya kayak update. Iya, lo kalau mau kerja di media emang harus update sama apa yang terjadi di nggak cuma di Indonesia tapi like anywhere in the world. Oke, berarti bacanya emang media internasional juga ya? Iya. Anyway, akhirnya kerja di MNC. Nah, by the way, sesuai expectation nggak saat kerja di MNC, CNN? Itu sesuai expectation nggak sih? Kayak, aduh, CNN ini kayak, it's good thing, kayak itu international, media internasional gitu, kayak sesuai expectation atau enggak? Nah, oke, kenapa? Boleh nggak cerita sedikit gitu? Gue pikirnya sih, ya ini personal ya. Yeah. Gue pikirnya ada something to do sama kayak yang in English lah. Secara hello CNN, tapi ternyata nggak ada. Ya udah, berarti itu kesempatan buat gue buat belajar bahasa Indonesia. Dan iya emang benar, gue emang benar belajar bahasa Indonesia, cara buat ngobrol yang lebih fasih. Dulu gue nggak bisa ngobrol kayak gini by the way. Terus nulis berita gue juga jadi bisa, tapi tetap aja kadang-kadang kalau gue udah capek mental kayak ya langsung keluar. Oh iya. Inggrisnya. Oh iya. Oh my god. Guys, ini ada orang Indonesia justru kagak bisa bahasa Indonesia. Nah, gue kebalik, gue kagak bisa bahasa Inggris, kayak gue mikirnya keras. Jadi kayak kan kalau kita capek kan paling gini, anjing lah sia kehet goblok, anjing sia air liur gitu kan kalau misalnya pusing kan orang Sunda. Shout out to Sunda people gitu kan. Orang Sunda. Ya, ada sih dari papa sih, emang keluarga Sunda. Oke, terus kalau misalnya lu berarti kayak ngujatnya bahasa Inggris gitu ya? Iya. Oke. Iya, gue pasti ngujarnya bahasa Inggris, tapi untungnya kayak orang-orang di bego semua, nggak ada yang ngerti bahasa Inggris. Enggak. Salty, I like. Enggak, untungnya mereka supportive, kayak mereka tahu kekurangan gue di apa, jadi kayak mereka maklumin aja kalau misalnya gue nggak bisa ngomong, ya udah biarin. And then akhirnya berapa lama di CNN? 3 tahun 8 bulan. Wow, 3
3 tahun lama juga ya. Terus 3 tahun 8 bulan dan itu sebagai apa? Nah itu kan belum gue tanya tuh, goblok ya. Sebagai apa nih? Gue ada 2 job desk sih waktu itu. Satu assignment editor sama satu lagi field producer. Tapi gue lebih cenderung ke assignment editor. Oke. Jadi itu ngapain aja tuh? Gue nggak ngerti nih kan yang Iya. assignment editor kayak jadi buat tanda-tanda gitu. Oh, gitu. no. Enggak. Sign. Tapi itu make sense juga loh. Iya, itu make sense juga. Gue baru kepikiran. Jadi assignment editor tuh istilahnya kalau bahasa Indonesia koordinator liputan atau yang dipanggil korlip, yang basically jadi orang menengah dan yang ada di kantor buat komunikasi sama teman-teman di lapangan, entah itu pergeseran atau buat nerima. Geser apa? Geser ini apa namanya? Berita. Oh, dikira geser ada pergeseran lahan, enggak? Oh, enggak, pergeseran liputan. Oke. Terus pokoknya si assignment editor ini yang pasti akan nyetor berita, jadi nanti kedepannya bisa diproses sama teman-teman di produksi. Itu. Nah, untuk field producer tuh ya bisa dibilang reporter yang liput di lapangan, yang lo lihat di TV. Oke, itu. Oh, jadi lu yang nyambungin antara manajerial dan di lapangan gitu. Jadi kayak lu tengah-tengahnya gitu. Iya, tengah-tengah ya. Oke. Ada foto lu saat lagi jadi assignment editor nggak? Aduh, nggak tahu ya. Ada foto di CNN nggak masa atau udah kayak aduh gue udah capek banget di CNN dihapus semua fotonya? Nggak juga sih. Ada ya, ada fotonya. Kayaknya ya. Anggap aja ada agak tunjukin. Kalau nggak ada editin. Jadi ceritanya nanti muka Mirella dari Instagram kamu tempel pak gitu kayak di CNN. Nah kayak gini fotonya pak gitu kan. Seperti ini. Lanjut. Boleh. Oke, isi. Jadi sering ketemu artis nggak sih? Nah ini kayak posisi gue pertanyaan media. Kan orang media kan pasti ketemu artis atau enggak pejabat gitu. Sering nggak sih? Iya. Kayak Prilly gitu kayak, Pril apa kabar? Ngopi kan? Enggak. Anjay. Vodka Pril, vodka yoman gitu enggak ya? Enggak sih. Gue kalau artis jarang sih waktu itu. Jarang. liputan Seringnya apa? Showbiz. Ya, kalau pejabat ya beberapa kali. Oh, pejabat. Warga biasa. Oh, berarti kita pernah ketemu sih emang. Ingat nggak? Soalnya kan waktu itu lu sempat ngeliput ini kan, wakil DPR kan. Gua kan kebetulan sempat jadi wakil DPR tahun berapa ya? 2016 kan. Terus kita liput bareng. Enggak ada udah skip. lanjut. Terus di CNN 3 tahun 8 bulan. Terus habis itu lanjut kemana lagi dan kenapa pindah gitu? Oh, kenapa pindah dulu ya? Ada sesuatu rahasia guys. Lanjut. Sebenarnya sih gue ngerasa kayak gue pengen suasana baru. Udah 3 tahun menurut gue tuh udah lumayan lah buat dapetin True. Buat di TV 3 tahun kayaknya udah cukup buat gue secara personal. Mungkin buat orang lain bisa lebih lama, tapi gue kayak udah. Dan gue pindahnya ke Indonesia Expat, itu lebih ke print sama online media. Beda lagi suasananya. Ini ada Instagramnya ya, Indonesia Expat, bisa dilihat. Itu apa sih Indonesia? Jujur kayak gue baru denger sih. Itu apa sih? Kenapa lu pilih Indonesia Expat gitu? Bahkan kalau CNN kan orang awam juga udah tahu gitu kan. Apa kelebihannya sih? Sebenarnya gue juga nggak tahu Indonesia Expat apaan. Oh iya. Karena benefitnya oke aja ya, gak canda. Tapi cara gue cari kerja yang ini kan biasanya pakai Jobstreet, Job ID, dipanggil gitu. Enggak, gue suatu hari suntuk lagi shift kerja lah, terus gue kayak I need to do something with my life. Terus mental breakdown gitu kan. Terus ya udah gue ke Google, gue type in English Publication Jobs Indonesia, muncul deh Indonesia Expat. Ya udah gue lagi lihat website kayak menarik, lifestyle, ada juga soal migrasian gitu. Terus gue ke tempat bagian careers, ada opening for deputy editor sama PR. Ya udah gue daftar dong dua-duanya kan, nothing to lose. Gue daftar, nggak lama gue dapet itu email. Ya iyalah, pengalaman 3 tahun 8 bulan gila udah mewah banget daftar gitu ya, dapet terus. Iya, jadi dari situ gue baru tahu Indonesia Expat tuh ada. Dan pas gue udah ketemu sama bos gue yang sekarang, dia jelasin lah Indonesia Expat tuh sebenarnya bukan kayak komunitas, tapi lebih ke cara untuk sharing sama teman-teman expats yang tinggal di Indonesia. Expat itu apa ya? Expatriat. Apa itu expatriat? Orang luar.
orang luar. Ya, Oke, ini orang ilmu baru sih. Gue baru denger sih. Sumpah. Atau emang karena gue yang bego? Enggak lah, gue pintar. Ya, Lanjut. Enggak, jangan skip. Jadi emang buat orang luar. Jadi media khusus yang tinggal di orang luar yang tinggal di Indonesia. Sebenarnya awalnya gitu, tapi lama-kelamaan orang-orang Indonesia makin pintar, makin bisa paham bahasa Inggris, makin prefer buat baca bahasa Inggris, dan kadang-kadang ada yang Tapi bener sih, gue komik baca bahasa Inggris, gue gak suka bahasa Indonesia. ya kan? Iya. Ya kan? Ada aja yang orang kayak gitu. Jadi kita juga fokus sama orang Indonesia sekarang. Tapi yang khusus memang misalnya kayak gue dulu gue tinggalnya di luar negeri terus gue di sini gue ada kayak pikiran gue nggak cuma mau tahu apa yang orang lokal suka, tapi gue juga pengen tahu apa yang orang luar suka di sini. Oh iya, menarik ya. Ya, jadi kayak di Indonesia Expat lo bisa nyari misalnya the top ladies night promos in Jakarta. Oh iya? Gitu. Oh. Ya gue bikin artikelnya. Oh iya, sumpah. Iya, jadi kayak misalnya Menarik nih. di hotel ini ada promo ini, di bar ini ada promo itu. Kan sebagai expat suka ya. Iya, Terus iya, orang benar. Indonesia apalagi millennials kayak kita pasti nyari yang promo-promo gini. Iya dong. lah, jelas lah. Iya. Kan soalnya kayak misalnya kayak, aduh nyari mana ya biar gue bisa sholat yang bagus gitu kan. Nggak lanjut, nggak nyambung, lanjut. Terus Iya, jadi itu salah satu contoh sih, kayak kadang-kadang apa yang expat cari, orang Indonesia juga cari. Dan untungnya sih kalau expat di Indonesia itu entah mereka udah lama tinggal di sini atau mereka emang cuma 4 tahun 5 tahun terus cabut. berarti lu dapat view baru lah ya Iya, sejak gue dapat view baru. dapat sejak kerja di sini ya. Maksudnya kayak oh my god, ternyata ada sesuatu yang bisa gue gali lagi dan lu senang berarti ya kayaknya. Iya, iya. You're happy. Oke. Terus anyway, kerja di media tuh gimana sih? Maksudnya gue kan orang awam itu denger gitu kan, misalnya media capek ataupun nggak ada jam kerjanya gitu kan. Kalau yang gue denger kan kayak nggak ada jam kerja atau enggak kayak tiba-tiba nih, apalagi misalnya ada berita, mohon maaf gitu, misalnya ada kecelakaan pesawat gitu atau kayak gimana, itu kan tiba-tiba reporternya kayak gini gitu kan, terus kayak pergi kemana-mana Cikarang cabut gitu kan misalnya kan gitu kan, terus kayak editornya kayak apa kirim ke gue video langsung gitu kan ngedit kan. Nah kayak gitu kah atau kayak gimana? Iya udah selesai guys, kejawab udah, nggak usah lagi gue. Maksud gue, lo kalau kerja di media tuh lo harus bisa on standby. Oh gitu? Iya. Jadi kayak HP tuh dipeluk gini ya? Gitu? Enggak sih. Enggak. Karena kayak misalnya ada breaking news, lo harusnya masuk jam 1 siang. Tapi biasanya lo nyampe jam 1:30, jam 2 gitu kan, tergantung ada liputan apa. Tiba-tiba breaking news nih, ya lo mau nggak mau harus sampai jam 1 kan. Karena ini lagi breaking news, lagi penting, banyak kerjaan yang harus dikerjain. Atau misalnya lo standby kayak lagi libur tapi ada bom di Jakarta. Oh iya, lagi jalik ya. Tapi kekurangan orang yang lagi standby di kantor. Jadi misalnya Paling dekat. si atasan akan telepon kayak siapa nih yang bersedia buat liputan ini. Terus ya mau nggak mau kan lo harus standby padahal lo lagi libur. Iya. Oke. Jadi emang penuh itu ya. Terus itu berarti di media lah seperti itu ya. Tapi kerja lu tetap 8 jam. Tadi gue agak denger lu jam 1 masuknya ya. Itu shift atau seperti apa sih? Shift. Oh, kayak PNS ya, kayak si Raski kemarin yang imigrasi ada shift. iya? Dia shift 3 shift. 8 jam. Dulu gue di CNN sih 5 shift. 5 shift. Iya. Berapa jam tuh satu shiftnya? 8 jam. Tan. Subuh, pagi, siang, malam. Lah, 5 shift dalam sehari, Iya. tapi 8 jam. Iya. Jadi masuknya beda-beda jamnya. Iya. Oh, jadi akan ada tabrakan di mana ada 2 shift yang bersamaan gitu kan? Enggak, di setiap akhir shift itu pasti agak tabrakan sama shift sebelumnya. Itu kayak sekedar standby aja sih, misalnya. Jadi ada double layer gitu Iya, ya? misalnya yang next shift masih belum nyampe tapi ada kebutuhan apa gitu ya udah. Oke. Bisa di cover. Anggap ya, apalagi next shiftnya kayak misalnya gue gitu, gue malah gitu kan baru ada sini ya, kok nyantai aja. Emang Maksudnya kayak gitu tolak. sih dulu. Oh gitu. Tai sih. Ada sini ya. Anggap santai. Iya. Slow makan dulu gitu Iya, kan. masih kayak gitu dulu. Oh iya. Iya. Oke. Apalagi kalau temen deket ya kayak ya udah lah ya gue
gue mau sebat dulu deh, gue mau makan dulu deh gitu. Tai woi. Enggak canda. terus itu tapi di Indo Expat shift juga? Enggak. Ada. Masuk jam berapa, pulang jam berapa? Yang penting udah mulai kerja jam 10, pulang kalau misalnya jam 10 ya pulang jam 6. Tapi di Indo Expat tuh bedanya, gue bukannya cuma di kantor atau liputan, gue juga harus ke event. Oke, seru. Event apa aja sih? Event tuh biasanya sih dari hotel ngadain event apa, kayak misalnya Natal tahun lalu mereka ngadain Christmas lighting. Jadi sehari bisa ada 3 Christmas lighting. Gue dari satu hotel ke hotel Sumpah? Christmas lighting doang kayak oke. Padahal dalam hal itu fuck up banget. Oke. Tapi seru kan. Yeah. Terus event misalnya kayak ada soft opening apa, restoran apa. Gitu. Tapi dapat itu dong, trial makan tuh. Oh ya. Oh my god, itu. Itu nanti ya suka duka media ya. Iya, gitu. pasti. Terus kayak apalagi kan pasti kan ini gue logik aja ya, gue pakai logik kan. Orang media kan pasti dia kan punya kekuasaan gitu untuk ngebuat sebuah komen gitu kan, sebuah statement, sebuah misal contoh kayak tadi opening restoran ini enak atau enggak reviewnya gitu kan. Nah itu kan pasti nih nggak tahu ya, cuman logiknya aja kayak pasti apakah ada Mbak maaf tolong dibantu ya biar bagus artikelnya, ada nggak sih sampai kayak gitu? Kalau itu klien mau nggak mau. Oh gitu ya. Iya. Karena mereka bayar kita. Oh gitu ya. Iya. Jadi kayak tolong liput gua gitu ya. Iya dibayarin kayak udah perjanjiannya lah. Ya emang nggak mau, lo harus bisa. Like say, I mean, usually it's all good things. Okay. Gue jarang ada sih yang bad things yang mau gue rasain, tapi ya beda. Ya tetap aja deh. Oke, suka dukanya apa nih sekarang? Nah ini walaupun tadi udah agak sedikit kebaca ya suka dukanya, tapi apa sih yang dukanya dulu deh? Dukanya dulu nih. Soalnya banyak nih. Sampai sini dari atas listnya enggak lah canda. Dukanya apa sih kerja di media? Dukanya sacrifice time. Gitu. Iya sih. Kalau punya pacar gimana tuh ya kan? Ya, I don't know. Iya kan? Kayak can't relate man. Tapi maksud gue sacrifice time tuh lebih kayak gue sekarang kan ngekos. Dulu gue masih tinggal sama orang tua sama 2 tahun. Bayangin dong Pamulang ke Mampang. Mati sih. Gila sih, gue bisa 2 jam, 3 jam mati jalan. Akhirnya gue udah gak kuat lagi, gue ngekos. Jadi waktu bersama keluarga berkurang. Dan misalnya lo dapet shift siang, masuk siang lah, pulang malam, terus lo liburnya Selasa Rabu. Weekend berarti lo di kantor dong, lo lagi kerja. Yeah. Waktu buat sama temen-temen lo nggak ada. Kecuali mereka bisa ditemuin kayak after working hours. Gitu. After work production. Terus selain sacrifice time, dukanya apa lagi ya? Ini buat orang komunikasi nih pasti banget yang nonton ini nih. Karena emang inspiring sih. Kalau gue jadi orang komunikasi apaan sih kak please kak sharing gitu. Iya juga sih. Iya kan? Iya juga sih. Makanya kita ada dukanya lagi. Gue dulu jarang liburan bersama keluarga. Oh iya? Enggak sih, bukannya gue jarang ya, gue selalu cuti aja sih sebenarnya. Tapi kayak cutinya ngapain? Cutinya gue jalan-jalan melepas stres. Tapi kalau misalnya Lebaran, Natal gitu, lo masuk tanggal merah lo akan masuk. Gitu ya? Iya, tanggal merah apapun lo akan masuk, kecuali emang hari itu lo libur, jadi lo bisa hoki lah ya, kecuali hoki ya. Lo bisa harus paham kayak it's your job, you have to be there on the spot. Terus bukannya apa lagi ya, capek. Ya capek banget aja ya, apalagi dengan workload lu yang banyak itu kan. Iya, kalau lagi banyak workload capek banget. Tapi jangan ngomongin soal workload doang, karena kadang-kadang mental lu tuh capek. Oh gitu? Kayak temen. Oh iya, makanya lu sering ngehujat pakai bahasa Inggris. Iya. Coba boleh nggak dicontohin ngehujat pakai bahasa Inggrisnya? Go fuck yourself. Lanjut. Bagus nih.
belajar ya. Ini namanya buat anak-anak yang mau belajar bahasa Inggris sama Kakak Mirella gitu. Aduh apa? Dukanya itu capek mental. Capek mental. Jadi misalnya kayak ada temen gue, dia emang agak spesialisnya bencana. Bukannya dia spesialis ya, tapi dia emang selalu ada di liputan bencana. Jadi dia lagi ke gunung mana, gunungnya meledak gitu. Kayak gempa. Oh iya gitu. Ya, oh my god. Gempa. Terus Lombok sama Palu, dia pergi. Salah satu teman deket gue. Hai Reza. Terus dia bilang sih kayak pas dia di Lombok itu dia kebetulan lagi H+2 kalau nggak salah, dia nyampe sana. Dia seharusnya malam itu kita lagi jalan, lagi di Senop lah. Asik. Ini pasti mau ini kan, mau tarawih kan? Ya dong, berjamaah. Berjamaah, mau tarawih, mau lanjut terus. Iya, terus tiba-tiba dia dapat telepon kayak, boleh nggak kamu ke Lombok besok? Oh iya bisa. Seharusnya kita mabok, akhirnya dia pulang duluan, langsung packing karena subuhnya dia langsung berangkat. Oh my god. Subuh dia nyampe sana, kebetulan gue juga masuk, terus gue nanya kayak gimana kabarnya, terus kayak gue belum makan nih. Belum makan, pagi siang gitu belum makan. Sumpah. Udah gue udah ke mama itu udah kerawat gue. Gue udah pasti sakit maksud iya. Jadi dia, tapi kayak gue belum makan nih gitu. Terus tadi ada gempa susulan sih, kayak oh my god. Udah belum makan, udah gempa susulan, warung tutup semua lah. Iya. Jadi apaan anjir? Akhirnya dia ke tempat pengungsian buat cari makan. Oh my god. Iya, seberat itu. Jadi lo jadi someone who works in media, lo harus siapin mental. Oke. Tapi benefitnya luar biasa dong. Dari mulai pengalaman. Ilmu, pengalaman. It's rich. Ya kan? Sangat rich banget lah gitu. Nggak banyak orang kayak misal pas di Palu kan gue cuma bisa baca doang di media. Apalagi cuma kasih chef Palu gitu doang kan kayak gue sedangkan kalau orang media benar-benar datang langsung dan bahkan ada job yang di luar media yang pasti lu kayak udah gue bantuin aja bawain atau bagiin sembako. Good thing. Jadi ada dosa dan pahalanya lah, balance. Terus itu tadi dukanya ya? Iya. Oke. Sukanya apa? Sukanya gue bisa membantu orang, like kalau ada orang yang bisa nonton berita atau baca berita yang gue bikin, seenggaknya gue bisa kasih informasi soal apa aja. Dan kebetulan kayak misalnya gue lagi bikin artikel soal green environment gitu kan, dan gue milih gardening dan house planting sebagai salah satu cara untuk kita lebih environmentally friendly, terus bikin purified air yang lebih natural. Dan gue baru tahu kalau misalnya lo punya home gardening atau house plants apa, lo mau bikin kompos sendiri pakai telur, bisa pakai kulitnya telur dikeringin. Nextnya studio kita akan home environment. Terus gue sukanya kayak gitu, kayak gue bisa belajar, orang lain juga bisa belajar. Jadi sambil lu buat itunya ya, artikelnya segala macam. Jadi kayak oke. Atau soal waktu itu gue bikin soal overeating. Oke. Ada something yang mau di-share kan tentang overeating? Menurut gue 2 kali bahas. Overeating, kata nutritionistnya sih dia bilang overeating itu pasti ada aspek emosional. Ada aspek emosionalnya. Misalnya lo lagi bahagia, lo lagi sedih, lo bisa cenderung lebih buat makan lebih. Tapi kalau misalnya lo bosen, itu juga bisa. Iya sih. Lo harus nge-train, you have to train your mind ketika like I'm hungry, lo makan. Tapi misalnya lo sebenarnya haus, tapi jadi lapar. Lo harus minum air dulu. Dia saranin lo minum air dulu. Terus kalau masih lapar, baru. Berarti itu beneran lapar gitu ya? Itu beneran lapar. Jadi emang pikiran juga ada gitu ya? Iya, mindful eating kalau katanya dia. Mindful eating tuh you eat when you want to eat, bukan karena lo bosan, lo sedih, lo bahagia, lo lagi apalah. Tapi mau aja ya? Tapi emang lo membutuh makan. Butuh makan. Iya. Oke.
good news. Itu ya, itu yang pertama tuh sukanya. Ada lagi nggak sukanya kerja di media? Sukanya Jadi eksis gitu karena ketemu artis, teman-teman atau jabat? enggak juga sih, biasa aja. Gue paling suka, apalagi di Indonesia Expat ya, gue bisa datengin event yang kadang-kadang hits banget ya. bougie as fuck, gue kayak I love it, gue harus dandan gitu. Oke, I see. Ada nggak fotonya lagi event? Ada. Oke, ditunjukin ya. Nah, lu tadi mau nunjukin foto apa? Ini boleh diceritain nggak tentang event ini? Ini event sebenarnya gue nggak paham eventnya apa awal-awalnya ya, tapi gue disuruh lah sama bos gue, terus dia bilang ini salah satu partner kita dan datang aja ke event ini. Kedepannya kita akan upload soal apa yang terjadi di event itu, pokoknya like gala dinner, Oh iya. property awards, Oh iya, kayak makanya gini. 6-course meal, Gitu. Iya. yang 6-course meal beneran gitu kayak. Terus ada dress code black tie. Oh iya. Dan kayak black tie harus pakai dress dong. Oke, seru banget sih, itu seru Iya, sih. seru. Dan gratis kan? Gratis dong. Gratis bung. Iya. Pinter tuh. Lanjut terus. Terus sukanya generally lo kalau masuk media lo akan jalan-jalan. Jadi kalau memang Iya sih. suka jalan-jalan, kalau sukanya ke gunung, ke pantai, ke ya beda kota metropolitan, lo pasti akan jalan-jalan. Capek yang Tapi liputan experience jalan-jalan, ya. tapi itu jadi experience yang seru. Iya sih, dan apalagi kayak fit lu, gue sempat ngeliat fit lu tadi kan kayak hits banget sih, kayak apa namanya, jalan-jalannya segala macam. Kan kalau fits gue kan, Fuckboy. kamu cek aja fit saya, Ibnu Ardhani. Gak apa-apa fuckboy, jangan softboy. Ini adalah quotes of the day. Quotes of the day-nya kita adalah nggak apa-apa fuckboy asal jangan softboy. Tolong teh, ini quotes of the day nih. I'm proud. Gak lah, skip. Terus tadi bahasa apa sih sampai lupa gue anjir. Sukanya media. Iya. Traveling tadi kan, Ya, traveling. Terus Ya, traveling. Kalau gue secara pribadi ya gue pernah travel tuh ke Banyuwangi. itu seru sih kayaknya. Banyuwangi kan lagi naik daun ya. Terus gue di kota. Tapi emang kapan sih Banyuwangi, kapan naiknya sih? Maksudnya kayak emang dia pakai lift atau tangga? Naik Gunung Ijen. Oh iya. Iya. Gue belum pernah sih. Gue juga nggak pernah sih. Oh lu ngelawak tadi? Gue nggak nangkep, goblok. Fail. Lanjut. Goblok. Aduh, skip aja. Gue nggak nangkep, gue kira gue belum pernah naik Gunung Ijen. Lanjut terus. Aduh. Yaudah, gue ke Banyuwangi. Gue diundang sama salah satu hotel di sana. Lagi ya baru lah hotelnya, baru setahun gitu. Terus mereka minta ada advert dan ada iklannya dipasang di Indonesia Expat. Terus ya udah, setelah itu mereka bilang datang aja November. Oke, November gue datang lah ke sana. Gue pikir biasanya kalau undangan media tuh pasti rame-rame. Kayak print apalah gitu, tapi gue bener-bener sendiri di sana. Bener-bener datang aja. Iya, gue datang, gue keluar dari bandara, gue disambut lah sama tour guide-nya. Terus gue mikir mungkin ada orang lain nih yang ikut. Gak ada, langsung kayak yuk mbak, kita bisa langsung. Oh iya mas. Terus gue kayak jadi gue sendirian atau mungkin nanti ketemu di sana. Gue masih positif gitu kan. Terus bener-bener enggak, kayak bener-bener sendiri aja, kayak oke, berarti gue emang sendirian aja sama gue di sini. Sampai di hotel mereka bilang kayak ya udah nih itinerary buat besok, nanti standby jam segini sebelum kita bisa ke pelabuhan, karena gue mau snorkeling di Banyuwangi. Itu cantik banget snorkeling di Banyuwangi. Oke, jadi sukanya banyak ya kayaknya kerja di Iya. jadi traveling segala macam. Iya. Terus akhirnya lu suruh ngeliput ya itu. Ya, gue ngeliput dan gue ngeliputnya bisa bebas kayak gue mau gimana, karena gitu. ya intinya gue harus ngomongin soal hotel, tapi gue juga harus Mewah lagi bisa hotelnya. bintang 4. Oke. Bintang 4 dan masih baru gue aja. Ada nama hotelnya? Dialog. Hah? Dialog. Oh iya, gue pernah denger sih. Iya. Yang warna putih nggak sih hotelnya?
Enggak, gue lagi sotoy aja ceritanya. Ceritanya biar catch up gitu loh. Catch up the conversation. Guys, skip. Ini dia loh. Ya. You should go there. Nih ada foto. PW di situ. Oh iya? Ini PW. Enak banget. Gue harus sih. Pi, cabut. Ayo kita cabut. Asik. Jadi ada temen. Enggak jadi. Apaan sih? Oke, itu sukanya. Ada lagi nggak sukanya kerja di media? Sukanya dapat kompensasi hari kalau misalnya lo masuk ketika lo lagi libur. Oke, jadi Itu di media manapun sih lo pasti dapat. Jadi kalau misalnya lo mau nabung itu ya lo bisa liburan lebih lama. Iya, itu sih bener. Dulu gue kayak gitu. Iya. Ya. Oke. Yaudah, itu aja. Jadi sebenarnya banyak banget yang bisa banyak banget yang masih bisa gue gali sih dari lu, kayak misalnya jadi ada dunia sampingannya media ataupun ada suka dukanya tapi yang versi lebih deep lagi, ataupun pengalaman uniknya saat di media. Tapi itu nanti aja di episode selanjutnya karena lu udah capek nontonnya. Capek kan? Enggak. Gue sih nggak capek ngomong. Terus sebelumnya ada pesan terakhir nggak buat orang yang kerja di media atau mau kerja di media? Sebenarnya lebih ke mau sih, ada nggak? Mau ya. Mau kerja media. Yang pertama lo harus bisa adaptasi. Adaptasi bukan karena lingkungannya aja ya, tapi mindset lo juga harus bisa adaptasi. Karena suatu hari mungkin lo disuruh liputan rapi gitu, terus tiba-tiba banjir, ya udah lo harus otomatis ke tempat banjir. Oke. Karena gue pernah ngalamin itu. Terus yang kedua lo harus juga banyak baca. Baca Al-Quran ya. Banyak baca, tambahlah pengetahuannya. Lalu ketiga harus ada passion sih. Passion paling penting sih. Paling penting karena kalau udah kehilangan passion lo it's just gonna be hard. Karena emang ini tuh it's not about benefit doang kan, benefit, tapi it's about experience segala macam dan learning gitu-gitu kan. Oke, thank you banget nih udah datang nih. Kayak sorry gue ngerepotin banget, ini udah kayak kehilangan lu udah 2 jam nih, berarti udah sekitar 50 juta hilang ya. Oke, bagi kalian yang mau tahu lagi, tulis aja di kolom komentar. Nanti akan kita bantu tanya ke Mirella sendiri langsung, ataupun nanti misalnya ada yang mau nikahin ataupun mau kenalan, itu tadi Instagramnya udah gue share. Oke, jangan lupa like, share, and subscribe di channel kita terus. Kita dari After All Production, and see ya. Belum apa namanya? Apaan sih? Lupa mau ngomong apa? Saya skip.